gara-gara mengumbar pernyataannya di media sosial medsos yang dinilai mengandung unsur fitnah. Poltak Silitonga, seorang pengacara, diadukan ke polisi oleh korban Lambastoni Pasaribu. Pada hari ini Kamis tanggal 28 November tahun 2024, saya secara prinsipal atau pribadi telah melaporkan saudara Poltak Silitonga ke Polres Tapanuli Utara atas dugaan fitnah kepada saya, kata Lambastoni Pasaribu kepada sejumlah wartawan. Dugaan fitnah itu katanya dilakukan terlapor melalui siaran langsung pada akun Facebook Poltak Silitonga pada Selasa tanggal 26 November tahun 2024 kemarin. Di sini kami hadir di Polres Tapanuli Utara untuk melaporkan Lambas Pasaribu SHMH dan kawan-kawan. Baik, selamat sore buat kita semua rekan-rekan pers dan media yang hadir di sini ya. Pada hari ini kita melakukan konferensi pers ya untuk memberitahukan bahwa pada hari ini saya secara prinsipal atau pribadi telah melaporkan saudara Poltak Silitonga ke Polres Tapanuli Utara atas dugaan fitnah kepada saya, di mana saya difitnah dalam siaran langsung di Facebooknya pada tanggal 26 November ya, yang menyatakan bahwa saya melakukan fitnah kepada mereka atas laporan daripada Leo Lumbantoruan kepada Polres Tapanuli Utara atas perbuatan tidak menyenangkan atau fitnah, di mana Leo merasa difitnah atau dihina ya karena dituduh menerima uang money politik dari Berman Siburian. Jadi atas laporan tersebut kami lihat si Poltak bersama dengan para terlapor lainnya yang 10 orang kemudian membuat laporan pidana kepada saya dan kawan-kawan di sini terkait dengan laporan tersebut, di mana mereka menyangkal telah melakukan penggeledahan. Pada saat di live streaming dia menceritakan tidak dari awal, ya. Dia menceritakan seakan-akan bahwa terjadinya penggeledahan itu, ya, atau penggerebekan terhadap rumah Leo Lumbantoruan ini setelah datangnya Panwas dan kepolisian sektor Siborong-Borong. Padahal jelas kita ketahui sesuai dengan keterangan daripada Leo Lumbantoruan bahwa yang menghadirkan dan menelepon polisi pun pada saat itu karena sudah merasa terancam adalah dia sendiri. Itu kita ketahui di dalam uraiannya di BAP pada laporan dia. Nah, kenapa kami melaporkan Poltak Silitonga terkait dengan video tersebut? Karena di sini saya lihat Poltak Silitonga tidak memahami apa yang dilaporkannya, ya. Pada saat itu dia mengatakan bahwa saya, sebut nama dia, Lambastoni Pasaribu, telah melaporkan mereka, termasuk dia sebagai salah seorang pengacara, ya, dengan kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Leo Lumbantoruan. Nah, padahal dia harusnya memahami bahwa posisi kami di situ ya adalah sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Sehingga apa yang kami terangkan, apa yang kami uraikan di dalam konferensi pers tersebut, itulah yang dituangkan oleh Leo Lumbantoruan di dalam BAP pemeriksaan sebagai saksi pelapor. Kan begitu. Jadi apa yang kami uraikan itu adalah merupakan kalimat atau kronologis yang dialami sendiri oleh Leo Lumbantoruan. Jadi bukan kami yang melaporkan dia. Kami hanya berkapasitas sebagai penasihat hukum. Seharusnya Poltak Silitonga sebagai seorang pengacara juga, atau memang dia nggak ngerti, kita tidak tahu ya, bahwa sesuai dengan pasal 16 ya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat tidak bisa diperkarakan baik itu perdata, baik itu pidana,
terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya untuk kepentingan kliennya. Itu jelas. Jadi dengan perbuatan dia melaporkan saya di situ, padahal saya bertindak dengan rekan-rekan, dengan kop surat kantor hukum saya, bukan kami di situ mendampingi bukan atas nama tim advokasi JTP Dens, bukan. Itu murni atas kop surat kantor hukum saya. Ya. Jadi ini sangat perbuatan yang merusak kehormatan saya sebagai pengacara dan rekan-rekan juga. Karena kami dilaporkan dalam hal penanganan perkara yang sedang kami tangani. Dan kemudian di dalam video tersebut dia memfitnah kami seakan-akan kami memberikan berita hoax, ya, bahwa kejadian penggeledahan itu seakan-akan tidak benar-benar terjadi. Padahal dapat kita simpulkan, dapat kita lihat, dapat kita analisa, dapat kita amati bahwa peristiwa itu benar terjadi sesuai dengan video itu, bahwa dia juga mengakui bahwa setelah kita melakukan penggeledahan di dalam mobil dan di dalam rumah tidak kita temukan barang bukti. Kan itu suatu pengakuan, kan begitu. Nah, kenapa sekarang dia menyatakan bahwa itu tidak benar sehingga harus melaporkan saya? Jadi inilah laporannya telah saya buat, ya. Ya. Jadi untuk saudara Poltak Silitonga, ya, agar memahami konteks sebagai pengacara itu bagaimana. Dan saya tekankan bahwa tidak ada niatan saya dalam hal ini melawan dia, menantang dia di dalam masalah penanganan hukum ini, ya, udah. Agar viral seperti dia, tidak. Karena tanpa dia pun saya sudah dikenal orang sebagai pengacara. Di mana terlapor, kata Lambas secara terang-terangan melakukan fitnah kepada dirinya bersama rekan-rekan dia. Atas laporan Leonard Lumbantoruan yang dituduh pihak terlapor melakukan politik uang untuk paslon nomor urut 2 JTP Dens. Atas laporan tersebut, Poltak Silitonga bersama dengan para terlapor lainnya kemudian membuat laporan pidana kepada saya dan kawan-kawan, dan seolah-olah menyangkal telah melakukan penggeledahan terhadap rumah dan kendaraan klien kami Leonard Lumbantoruan, terangnya. Dia juga menjelaskan kalau pada saat live, terlapor Poltak Silitonga bercerita seolah-olah penggeledahan terhadap rumah klien kami itu tidak ada dilakukan. Padahal kita sudah memiliki bukti video yang menguatkan bahwa penggeledahan itu nyata adanya, terang Lambas. Dia juga mengungkapkan bahwa Poltak Silitonga dalam video live itu tidak memahami apa yang dilaporkannya kepada mereka. Itu kami anggap fitnah yang dilakukan secara terang-terangan menyebut nama saya. Itu makanya saya sebagai pengacara Leonard Lumbantoruan secara prinsipal melaporkan terlapor, terangnya. Padahal dia, Poltak selaku pengacara harusnya memahami bahwa posisi kami di situ adalah sebagai kuasa hukum atau penasehat hukum, sehingga apa yang kami terangkan, apa yang kami uraikan di konferensi pers tersebut, itulah yang dituangkan dalam BAP sebagai saksi pelapor. Jadi bukan kami yang melaporkan si Poltak itu, kami hanya berkapasitas sebagai penasehat hukum, tandasnya. Sayangnya Poltak Silitonga belum memberi pernyataan resmi terhadap laporan tersebut. Terpisah, Kapolres Taput AKBP Ernest Sitinjak, melalui Kasih Humas Polres Taput Aibtu Walpon Baringbing membenarkan laporan tersebut. Sekedar untuk diketahui, Leonard Lumbantoruan, 36 tahun warga Huta Baru, Kecamatan Pagaran Tapanuli Utara, Senin tanggal 25 November tahun 2024 malam, mendapat intimidasi. Puluhan warga diduga pendukung paslon nomor urut 1 Satika Sarlandi. Dia dituduh melakukan politik uang untuk paslon nomor urut 2 JTP Dens. Atas kejadian itu, korban Leonard melaporkan perbuatan itu ke Polres Taput, Selasa tanggal 26 November tahun 2024 pagi, dengan nomor laporan STTPL 223 XISPKT Polres Taput Polda Sumut, dengan dugaan pelanggaran pasal 311 Junto 55 KUHP. Korban didampingi tim penasehat hukumnya Tony Lambas Pasaribu, Toga Prajuandi Sianturi, dan Trijan Simanungkalit, menyebut dirinya saat kejadian sedang menerima tamu di rumahnya. Dia menceritakan bahwa pada tanggal 25 November sekira pukul 22.00 WIB dirinya sedang kedatangan tamu dari Siborong-borong, atas nama Berman Siburian.
Selang beberapa menit, lanjutnya, tiba-tiba ada sekelompok warga diduga pendukung paslon Satika Sarlandi memaksa masuk ke rumahnya, dengan tuduhan sedang terjadi mani politik. Bahkan katanya gerombolan warga itu, secara beringas melakukan penggeledahan terhadap rumah dan kendaraan tamunya. Atas dasar laporan itu, kemudian pihak terlapor kemudian melaporkan Lambastoni Pasaribu selaku kuasa hukum Leonard Lumbantoruan, seolah-olah kejadian itu tidak benar terjadi. Itu kan Leo Lumbantoruan sebagai korban atas perbuatan tidak menyenangkan, ya, merasa terhina karena dituduh, ya kan? Mereka melakukan masuk ke rumahnya, melakukan penggeledahan, sehingga yang punya rumah keberatan dan membuat laporan. Bukan penggeledahan ini yang dipersoalkan dia, tapi dia merasa tidak suka dituduh menerima money politik. Nah, kemudian laporan kedua, ya ini saya laporkan dia dengan LP ini yang saya sudah sebutkan tadi, dengan nomor LP 2 LP garing B 245 bulan 11 2024 SPKT Polresta Tapanuli Utara Polda Sumut. Demikian. Dari Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita Siaga 02.com melaporkan. Abednego Manalu.